Jadi tidak setiap yang bertempat di masjid itu berarti dia melakukan itikaf, bukan. Itikaf ya, itikaf ini kan ibadah. Ibadah itu pasti ada syarat yang harus dipenuhi dan ada rukun yang harus diperhatikan, tak terkecuali itikaf. Nah, karena itikaf ibadah maka jelas ada syarat dan rukun-rukunnya. Di antara syarat itikaf itu yang pertama dia harus muslim, kemudian dia berakal, dan yang berikutnya dia tamyiz. Kemudian yang berikutnya, syarat berikutnya harus ada niat. Jadi tidak setiap yang bertempat di masjid itu berarti dia melakukan itikaf, bukan. Tapi dia bisa dianggap melakukan itikaf kalau dari awal dia ada niat untuk itikaf. Jadi niat itu hal yang paling pokok dalam masalah ibadah. Kemudian yang berikutnya itu adalah dilakukan di masjid, karena itikaf tidak akan sah kecuali dilakukan di masjid. Kemudian yang keempat yaitu suci dari hadas besar, sehingga kalau ada hadas besar ya berarti harus mandi wajib dulu, harus bersuci dulu. Itu syarat yang keempat. Kemudian yang berikutnya ini bagi seorang istri, bagi seorang wanita, maka disyaratkan dia harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bagaimana kalau misalkan seorang istri misalkan nekat itikaf di masjid, maka seandainya sewaktu-waktu suaminya membutuhkan dan memerintah dia untuk pulang, maka dia wajib memenuhi panggilan suaminya dan dia harus mengakhiri itikafnya. Itu syarat-syarat itikaf. Kemudian ada satu lagi yang ini diperselisihkan di kalangan para ulama, yaitu puasa. Puasa ini apakah menjadi syarat itikaf atau tidak? Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang yang hendak melaksanakan itikaf tidak disyaratkan siang harinya harus puasa, sehingga misalkan ingin melaksanakan itikaf di luar bulan Ramadan, maka tidak ada masalah siang harinya tidak berpuasa dan hari itu Anda bisa langsung melakukan itikaf. Ini menurut pendapat jumhur. Namun menurut pendapat dari mazhab Maliki ini berbeda. Dalam mazhab Maliki itikaf itu disyaratkan siang harinya harus puasa. Kalau itikafnya di bulan Ramadan ya nggak ada masalah karena kita siang harinya puasa. Lalu bagaimana dengan itikaf di luar bulan Ramadan? Maka kalau menurut mazhab Maliki siang harinya wajib melakukan puasa sebagai syarat untuk melakukan itikaf di hari itu. Kemudian tadi syarat. Nah, sekarang rukun. Rukun itikaf itu ini kalau bicara rukun ya. Jadi terkadang orang salah menilai, salah memandang. Jadi rukun itu sebetulnya dia standar minimal dari satu ibadah. Misalkan rukun sholat. Rukun sholat itu ada takbiratul ihram, ada apalagi ada membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Artinya standar minimal sholat itu dianggap sah kalau ini rukun-rukunnya terpenuhi. Jadi rukun itu ibaratnya standar minimal. Kalau misalkan apa di grafik pertumbuhan balita itu kan ada garis merah. Nah, garis merah itu rukunnya. Kalau di bawah garis merah berarti tidak standar. Kalau di atas garis merah berarti standar. Nah, rukun itikaf itu ini minimal ya. Minimal dikatakan itikaf itu kalau dia bertempat di masjid. Mau lama ataupun sebentar, pokoknya dia ada kegiatan, ada durasi bertempat di masjid, maka itu menurut jumhur ulama sudah dianggap sebagai itikaf. Nah, berbeda lagi dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki itu dikatakan itikaf itu minimal sehari semalam. Kalau nggak sampai sehari semalam itu bukan dianggap itikaf. Itu menurut mazhab Maliki. Ataupun mazhab jumhur, yang penting kita ada durasi, walaupun singkat, durasi kita bertempat di masjid, maka itu sudah memenuhi standar minimal dan dianggap sebagai itikaf. Meskipun dalam durasi itu mungkin kita hanya diam saja atau mungkin bahkan hanya tidur saja. Yang penting ada durasi, berarti rukunnya terpenuhi dan itu sah dianggap sebagai itikaf, tetapi itikaf dengan standar yang minimalis. Itu rukun itikaf seperti itu. Berupa ibadah mukhtassah, ibadah yang privasi seperti membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak berzikir, memperbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Apa saja yang direkomendasikan untuk dilakukan oleh seorang mu'takif.
Jadi secara umum itikaf itu berarti kita menyibukkan hati dan raga kita dengan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Tapi yang paling baik itu adalah amal soleh yang berupa ibadah mukhtassah, ibadah yang privasi, seperti membaca Al-Quran, kemudian memperbanyak berzikir, memperbanyak sholat sunnah, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang sifatnya itu privasi. Cuma juga memang nggak ada masalah seandainya kita misalkan mendengarkan kajian atau menyimak majelis ilmu di satu masjid itu sebenarnya masuk dalam keumuman ibadah. Namun yang paling baik itikaf itu adalah kalau kita memprioritaskan pada ibadah-ibadah yang mukhtassah, ibadah-ibadah yang sifatnya privasi. Seperti mungkin untuk menyiapkan keperluan kita, sementara tidak ada orang lain yang membantu keperluan kita, maka nggak ada masalah. Nah, ini ada hal-hal yang harus kita jauhi, karena kalau ini dilakukan berarti itikafnya batal. Apa aja diantaranya? Yang pertama yaitu keluar masjid atau ya meninggalkan masjid tanpa ada hajat yang mendesak. Ini jelas itikaf kita batal. Adapun kalau keluar masjid karena memang ada hajat, seperti untuk berwudu, seperti untuk buang hajat dan lain sebagainya, seperti mungkin untuk menyiapkan keperluan kita sementara tidak ada orang lain yang membantu keperluan kita, maka nggak ada masalah kita keluar untuk menyiapkan keperluan kita. Setelah selesai maka kembali ke masjid lagi, kembali ke mu'takaf lagi, maka ini tidak ada masalah. Yang membatalkan itu keluar masjid tanpa ada hajat, atau keluar masjid untuk menyelesaikan hajat, setelah hajatnya selesai tidak lagi kembali ke masjid, maka ini itikafnya bisa batal. Jadi pembatal yang pertama itu keluar masjid tanpa ada hajat. Kemudian yang kedua yang membatalkan itikaf itu adalah keluarnya air mani, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja. Kalau tidak dengan sengaja itu ya seperti mimpi, maka ketika bermimpi maka itikafnya batal dan dia harus mandi. Kalau yang sengaja seperti berhubungan suami dan istri, maka ini itikafnya batal. Kemudian yang ketiga yang membatalkan itikaf itu ini bagi wanita, apabila di tengah itikaf dia kemudian mengalami haid, otomatis itikafnya batal. Dan kemudian pembatal itikaf yang keempat itu adalah ar-riddah. Riddah itu berarti murtad. Ketika misalkan waliyadzubillah seorang muktakif di tengah itikafnya entah tiba-tiba kenapa kemudian dia murtad, keluar dari Islam, maka saat itu udah itikafnya batal. Meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, kemudian meninggalkan lezatnya makanan, itu pada zaman dulu ya, mungkin itu belum, ketika masyarakat di Jawa belum mengenal Islam. Kalau orang zaman dulu itu kan katanya ada satu aktivitas namanya bertapa. Bertapa di dalam gua selama berhari-hari. Tujuannya apa? Ada yang tujuannya ingin lebih sakti, ada yang tujuannya ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tenang, lebih kalem, lebih bijaksana dan lain sebagainya. Intinya bertapa itu ya berarti meninggalkan kesenangan dunianya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya, kemudian meninggalkan lezatnya makanan. Itu pada zaman dulu ya, mungkin itu belum, ketika masyarakat di Jawa belum mengenal Islam. Dan di dalam syariat kita ada yang jauh lebih baik daripada itu, yaitu itikaf, dimana momen itikaf itu kita tinggalkan semua kesenangan-kesenangan kita, tinggalkan dulu sementara semua kesibukan-kesibukan dunia, tinggalkan nyamannya tidur di rumah, tinggalkan itu lezatnya makanan, kita hanya mengisi pikiran kita, hati kita, dan menyibukkan raga kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
detik-detik kita, menit-menit kita itu diisi dengan satu ibadah, kemudian berpindah ke ibadah yang lain. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun urusan dunia yang mengganggu, yang menjadi yang mencampuri khalwat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengisi 10 hari Ramadan terakhir kita dengan memaksimalkan iktikaf di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala.